lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa POD reading lagi. Kali ini dengan tema bagaimana cara dia mencintaiku. Oke, sekali lagi, bagaimana cara dia mencintaiku. Begini ya guys, perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang menonton video ini. Jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk ke dalam readingan ini ya, dan kalian berjodoh dengan readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Atau bisa jadi ya, energi di dalam readingan ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, seseorang yang sedang dekat dengan kalian ya, seperti pacar kalian, mantan kalian ya, suami istri kalian, saudara kalian, sepupu kalian, teman kalian, orang tua kalian, ataupun tetangga kalian, itu juga bisa. Oke, bijaksanalah di dalam menyikapi readingan ini. Dan namanya general reading juga tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek ya, tinggal disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kalian ya, dan ataupun disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nanti. Readingan saya ini bersifat timeless dan genderless ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu ya, mau kapanpun kalian menontonnya juga bisa, mau bulan depan, minggu depan, ataupun tahun depan itu juga bisa. Sedangkan genderless itu adalah unisex ya, tidak terbatas oleh gender. Jadi yang mengikuti video ini boleh pria, boleh wanita ya, boleh anak-anak, siapapun diri kalian boleh. Oke. Nah, di sini ada 3 dek ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri simbol gelas bunga, tengah yang kedua simbol gelas mahkota, dan ketiga yang kanan ya. Di sini ada simbol gelas bintang. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian ya, atau bila perlu kalian pausekan dulu videonya untuk memantapkan ya apa yang menjadi pilihan kalian, atau dibiarkan saja sementara saya melakukan beberapa pemberitahuan kepada diri kalian. Oke. Dan siapapun yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe ya, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu membantu di sini. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Karena siapa yang gerak cepat, dia yang akan saya utamakan terlebih dahulu ya. Dan nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian tinggal pelajari baik-baik dan baca dengan seksama segala persyaratan, peraturan-peraturan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nantinya. Oke. Buruan cepatan ya, supaya kalian antrinya jangan terlalu lama. Kalau kalian mesti antri ya, saat itu palingan antrian kalian hanya butuh waktu 3 hari saja, tidak lebih dan tidak lewat dari waktu 3 hari tersebut, tergantung bagaimana gerak cepat dari diri kalian. Oke, ditunggu gerak cepatnya ya. Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang pertama dengan simbol gelas bunga ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 1 with flower glasses as a symbol. Oke. Bagaimana cara dia mencintaiku? Oke, bagaimana cara dia mencintaiku? Saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk dijadikan tema secara keseluruhan. Oke. Impasse, buntu ya, dan selalu mencari solusi lah di sini maksudnya ya. Mungkin orang ini, orang yang kalian dealingkan ini ya, tipe-tipe orang yang tidak pandai di dalam berpikir panjang, di dalam mencari solusi dan sebuah jalan keluar.
jika terjadi masalah di dalam hubungan. Oke, maka dari kartu Impage ini ya, maka dikatakan ya, cara orang ini mencintai kalian adalah dengan mencari solusi ya dan jalan keluar untuk diri kalian. Dan orang ini sangat gampang untuk putus asa di sini ya. Sangat gampang untuk merasa mentok di sini. Oke. Berarti caranya mencintai diri kalian itu kayaknya terlalu pasrah, terlalu ikhlas, dan cintanya pada diri kalian itu mungkin terlalu bulat ya, hingga terobsesi pada diri kalian. Oke. Sekarang kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. Oke. Bagaimana cara dia mencintai diriku? Oke, bagaimana cara dia mencintaiku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Impage. Oke, one more time. Bagaimana cara dia mencintaiku? Oke. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Impage. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Pertama, di sini ada Queen of Arrows. Queen of Arrows ini terhubung dengan elemen udara ya, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Libra di sini. Six of Stone terhubung dengan elemen tanah ya, Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Taurus di sini. The Moon terhubung dengan zodiak Pisces. Kedepannya di sini The Green Woman. Oke, atau kartu di Empress ya. Nah, di sini terhubung dengan planet Venus yang mendominasi zodiak Taurus dan Libra. Terakhir di sini Knight of Stone. Pantesan ya. Terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Virgo. Oke. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke. Orang ini juga butuh kalian ayongmin ya. Sepertinya kalian berdealing dengan orang yang lebih muda dari diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1 with flower glasses as a symbol. What should we do? What we must do? Apa yang harus kita lakukan terkait kita dealing dengan orang yang Impage ini? Oke. Satu kartu partnership. Oke. Nah, di sini kelihatan jelas ya. Teamwork will give you a better result ya. Find trustworthy people to partner with. Build up a talent support team. Oke. Nah, saya akan menjelaskan di sini ya cara mereka mencintai diri kalian. Oke. Di satu sisi, orang ini memiliki ketegasan ya. Tapi di satu sisi yang lainnya ya, cara dia mencintai kalian itu sepertinya kurang begitu menggunakan akal dan logika di sini. Ya, dan orang ini selalu memiliki kebuntuan di dalam otaknya itu ya. Kalau misalnya dalam hubungan kalian terjadi masalah, maka kebanyakan dari orang ini yang sepertinya yang akan pasrah terlebih dahulu ya, yang akan mengibarkan bendera putih terlebih dahulu. Dan kebanyakan cara mereka mencintai diri kalian itu adalah membutuhkan bantuan dan pertolongan dari diri kalian. Orang ini ya, tipe-tipe orang yang gampang atau mudah merasa curiga, gampang merasa khawatir ya terhadap pasangannya. Karena di sini ada kartu The Green Woman ya.
karena mungkin ya eh, eh, ca- eh, perasaan hatinya sudah terlalu besar kepada diri kalian ya, sudah terlalu tulus kepada diri kalian. Jadi yang cara dia mencintai diri kalian itu hanya mengandalkan perasaan sepenuhnya tanpa menggunakan logika, sehingga terjadi masalah sedikit pun saja orang ini gampang untuk menemukan jalan buntu, gampang untuk merasa putus asa ya. Dan kerap kali ya orang ini takutnya terjadi sedikit masalah sedikit pun orang ini akan gampang eh, langsung menyatakan putus dengan diri kalian, karena orang ini gampang untuk putus asa ya. Pergerakan orang ini juga sangat lambat ya, namun caranya mencintai kalian itu penuh dengan hati-hati di sini ya. Penuh dengan tanggung jawab juga ya, apa yang kalian butuhkan ya, dari segi materi ya, ataupun dari segi perhatian. Orang ini bisa memberikannya karena cintanya itu uh, persentasi dari cintanya itu ya lebih besar ya, menggunakan perasaan dibandingkan logika. Makanya tipe-tipe orang kayak gini kalau caranya mencintai orang lain ya, gampang merasa curiga, gampang merasa cemas, gampang merasa khawatir, bahkan gampang merasa cemburu juga. Dan kalau ada apa-apa, ada masalah sedikit pun ya, orang ini gampang merasa putus asa, sehingga sedikit-sedikit mencari bantuan kepada diri kalian ya, mencari kalian untuk curhat, untuk sharing. Dia tipikal orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan sendiri di sini ya, karena pikirannya itu kurang panjang. Oke. Makanya kerap kali kalau misalnya terjadi pertengkaran sedikit pun ya, orang ini sangat mudah untuk mengajukan kata putus atau pisah ya, tanpa berpikir panjang saat itu, karena otak dan pikirannya itu kayaknya gampang mentok ya di sini. Partnership ya, saran untuk kalian di sini ya, apa yang mesti kalian lakukan ya. Partnership itu adalah jadilah rekan kerja sama yang baik ya, untuk bisa mengayomi diri dia ya, untuk menghadapi tipe-tipe orang kayak gini ya. Apapun yang dia lakukan ya, perlu kalian kayak gimana ya, dampingi terus ya, karena kalian di sini terlihat dari kartu saran ini ya, kalian memiliki talenta atau kelebihan yang melebihi dari orang yang kalian dilingkan ini. Jadi talenta kalian itu gunakanlah untuk melindungi dirinya. Orang ini butuh untuk kalian lindungi setiap waktu dan setiap saat. Meskipun agak repot ya di sini ya. Jangan hanya sekedar menjadi partner atau partner dalam konteks pacar saja, tapi partner dalam kerja sama juga, supaya bisa menjadi otak sampingan yang memberi orang ini ide-ide ataupun jalan keluar di saat dia memiliki masalah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui dek kelompok yang pertama ini ya, karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih jelas, lebih akurat, silakan lakukan personal reading ya, dimana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian tinggal perlu baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan ya, gerak cepat, kalian ditunggu, supaya kalian saat itu kalaupun mesti antri ya, antrian kalian tidak lewat dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, yang penting kalian mesti gerak cepat mulai dari saat video ini diupload. Oke, ditunggu ya guys ya. Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang kedua dengan simbol gelas mahkota di sini ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan keseluruhannya, oke? Dear God, Universe, please give us a hint for viewers who pick and choose deck number 2 with tiara crown glasses as a symbol. Bagaimana cara dia mencintaiku? Sekali lagi, one more time.
bagaimana cara dia mencintai diriku. Oke. Saya akan tarik kartu temanya secara acak ya. Trickery. Wow. Banyak jebakan ya di sini. Trickery ya. Jebakan atau pancingan-pancingan ya. Di sini ya. Baik orang ini bisa memancing kalian dengan cara pura-pura merajuk supaya kalian gelisah di sana ya, supaya kalian uring-uringan, supaya kalian kayak gimana panik ya, untuk menenangkan dirinya bisa jadi. Nah, contoh dari trickery adalah seperti ini ya, taktik ya atau siasat. Berarti orang ini lebih condong menggunakan logika dibandingkan perasaan. Oke. Dan apapun yang dia buat kepada diri kalian itu sudah dipertimbangkan secara masak-masak, telah dipertimbangkan secara matang ya. Apakah bisa mendatangkan keuntungan bagi diri dia atau tidak. Kalau tidak bisa mendatangkan keuntungan, maka orang ini juga terasa tidak sudi untuk memberi kalian sesuatu. Kalau sempat dia memberi kalian sesuatu di sini, pasti di balik itu dia ada mengharapkan sesuatu sebagai balasan dari diri kalian. Oke. Nah, dear God, universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2 with tiara crown glasses as a symbol. Bagaimana cara dia mencintai diriku ya? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu trickery, siasat ya, jebakan ya. Oke, saya akan tarik kartu energinya secara acak. Son of Wands. Ada sesuatu yang dia harapkan dari diri kalian ya. Dan Son of Wands ini terhubung dengan gimana ya? Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Sagittarius di sini. The Hermit. Wow, solusi dan jalan keluar. Zodiak Virgo di sini. Oke. Ketiga, Son of Pentacles. Gerak-gerik orang ini sangat lamban ya, namun penuh dengan hati-hati karena apa? Trickery, kartu siasat ya. Apa yang dia lakukan itu pada diri kalian itu pasti ekstra hati-hati di sini. Son of Pentacles terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Virgo di sini. Keempat, Nine of Pentacles. Oke. Terhubung dengan elemen tanah lagi ya, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Virgo lagi. Wow. Terakhir. Oke. Nah, Seven of Cups ya, terhubung dengan elemen air ya, water sign, dengan zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Scorpio di sini. Oke. Saya akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat buat diri kalian. Apa yang mesti kalian lakukan? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2 with tiara crown glasses as a symbol. What should we do? What we must to do? Terkait kartu trickery ini, one more time. Terkait kartu trickery ini ya, apa yang mesti diri kita lakukan saat itu. Oke. Satu kartu untuk dijadikan tema ya. Nah, intuition, firasat atau perasaan. Listen to the whisper of your heart ya. Use divination tools to help you decide. Trust your intuition no matter what ya. Kita sebagai seorang manusia ini pasti memiliki intuisi dan firasat ya, bawaan lahir dari diri kita itu. Maka pergunakanlah intuisi dan firasat dari diri kita itu untuk melihat kalau gerak-gerik ya atau body language
atau cara ngomong dari orang ini kalau sudah aneh, sedikit pun saja ya, tatapan matanya sudah terasa agak sedikit janggal saat itu, maka kita mesti bijaksana, mesti cerdas ya, untuk tahu ya langkah-langkah apa yang mesti kita perbuat untuk menghadapi orang kayak gini. Karena saya lihat ya, cara orang ini mencintai diri kalian itu tidak tulus ya. Son of Wands ini adalah Knight of Wands ya. Orang ini datang pada diri kalian ya, pasti ada memerlukan sesuatu dari diri kalian. Setelah dia mendapatkannya, dia pergi lagi ya. Bagi orang yang kalian dilingkan ini ya, mungkin dia menganggap kalau kalian ini tempat untuk memecahkan solusi dan permasalahannya, tempat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya ada kartu The Hermit di sini ya, sebagai simbol ya, kalau dirinya itu ya lebih condong memikirkan kenyamanan dirinya sendiri. Karena di sini kenapa saya bisa mengatakan ini, karena di sini ada Son of di sini ada kartu 9 Pentacles ya. Dia lebih condong memikirkan bagaimana asiknya bagi diri dia sendiri, bagaimana caranya supaya membuat dirinya happy, bahagia, puas dan senang ya, tanpa memikirkan diri kalian. Makanya ya, cara itu yang dia terapkan kepada diri kalian untuk mencintai kalian, supaya kalian ini ibaratnya kayak gimana ya, jadi kartu The Hermit di sini ya, kalian dijadikan kayaknya solusi pemecahan jalan keluar bagi diri dia di saat dia membutuhkan sesuatu. Misalnya ya, contoh saat dia membutuhkan uang, dia datang kepada diri kalian ya, dengan cara ya mengadu kayak merengek-rengek kayak ya kan, nangis-nangisan kayak ya, mengeluh-ngeluh atau memohon-mohon pada diri kalian. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dia mau jebakan ya untuk diri kalian. Kalau kalian tidak bisa memberinya sesuatu, dia akan pasang terus jebakannya untuk diri kalian dan melangkah secara hati-hati di sini ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau di dalam hatinya, di dirinya itu dia tipe-tipe seorang yang lebih memikirkan kenyamanan dirinya sendiri ya, dibandingkan orang lain. Bagi dirinya itu pasangan itu bukanlah sesuatu yang penting, dan pasangan itu ya mungkin hanya sebagai pelengkap atau tempat pemecahan solusi dari masalah dari diri dia. Sedangkan yang paling penting di dalam hidupnya itu adalah dirinya sendiri saja di sini. Karena kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena di sini ada Seven of Cups ya. Banyak opsi dari diri dia, banyak pengharapan dari diri dia. Kalau misalnya kalian ya lihat contoh-contoh seperti berikut ini ya. Kalau orang ini saat menjalin hubungan dengan diri kalian, pasti banyak yang dia tuntut dari diri kalian ini. Seperti contoh ya, kalian tidak boleh begini, kalian tidak boleh begitu, kalian tidak boleh begini, kalian tidak boleh begitu ya. Banyak aturan-aturan yang dia terapkan pada diri kalian. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk diri kalian, tapi untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya dia merasa puas, supaya dia merasa nyaman saat bersama dengan diri kalian. Oke? Itu ibaratnya sebuah trik ya, supaya ya apa yang dia lakukan ini ya, supaya bisa membuat dirinya puas, senang, bahagia di sini ya. Meskipun itu harus mengorbankan diri kalian, itu dia juga tidak peduli ya. Dan tipe-tipe orang kayak gini juga selalu lamban ya di dalam memecahkan suatu masalah ataupun membuat sebuah keputusan. Oke? Apalagi kalau misalnya keputusan yang dia buat itu pasti mesti dipikirkannya secara panjang lebar ya, hingga ibaratnya seperti tidak memiliki ending di sini ya, hingga tarik ulur ya di dalam pikirannya itu ya. Dan dia membutuhkan kalian untuk bisa ikut memecahkan solusi dan permasalahannya. Tapi di saat kalian memiliki permasalahan ya di sini ya, dia malah akan bersikap cuek ya dengan diri kalian. Di sini ada kartu Son of Wands ya. Kebanyakan, tidak semua dari diri kalian. Mungkin saat berhubungan dengan orang kayak gini ya, hubungan kalian terasa seperti on off ya, keluar masuk ya, seperti hubungan yang tidak memiliki arah
tujuan, sedangkan orang ini bisa saja berbuat sesuka hatinya. Apa yang dia inginkan, ya, yang dia mau mesti kalian turutin, ya. Tapi yang kalian mau, dia malahan menghindar dari diri kalian saat itu. Oke? Karena memang itulah yang ada di dalam pikirannya, dan beginilah ciri karakteristik dari orang yang di dek kelompok yang kedua ini. Maka solusi, saran, pesan, serta solusi untuk menghadapi orang kayak gini, gunakan intuisi kalian, ya. Listen to the whisper of your heart, ya. Dengarkan bisikan hati kalian. Use divination tool to help you decide, ya. Bila perlu, gunakan alat-alat untuk meramal atau untuk mendeteksi kayak tarot ini, ya, supaya bisa mengetahui gerak-gerik dari diri dia, apa yang jadi jalan pikirannya, bagaimana perasaannya. Oke? Trust your intuition, ya. Percayalah pada intuisi, firasat kalian, feeling dan insting kalian saat itu, ya. Tidak peduli apapun, karena intuisi dan firasat dari diri kita itu adalah pemberian dari Tuhan untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, inti-inti dari kartu saran ini, ya, menyuruh kalian, ya, pandai-pandailah di dalam melindungi diri kalian, ya, di dalam menghadapi orang kayak gini. Saat dia datang, ya, berarti ada sesuatu yang dia inginkan. Saat itu kalian mesti tahu bagaimana cara untuk menolaknya, ya, bagaimana cara untuk merejectnya, ya. Mungkin dia sedang memiliki masalah, maka dia datang kepada kalian untuk meminta tolong pada diri kalian, meminta solusi pada diri kalian. Tapi saat tidak memiliki masalah, dia malah meninggalkan kalian, cuekin kalian. Kalau dia tidak meninggalkan atau mencuekin kalian, maka tipe-tipe orang kayak gini, ini tidak benar, itu tidak benar, kalian mesti begini, kalian mesti begitu. Kalian bisa mengerti kan? Banyak peraturan yang dia buat di dalam hubungan ini saat bersama dengan diri kalian. Semua itu untuk menyamankan, membuat dirinya sendiri nyaman, menyenangkan hatinya sendiri, tanpa memikirkan kalian apakah di posisi kalian itu kalian merasa nyaman, kalian merasa senang dengan diri dia, itu dia tidak pedulikan saat itu. Oke, maka tipe-tipe orang kayak gini, ya, mesti gunakan firasat dan insting kalian, ya. Kalau sudah merasa tidak beres, ya, dari orang kayak gini, segera angkat kaki, cabut, ya, tinggalkan bila perlu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan melalui dek kelompok yang kedua ini, ya. Berhubung ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja, ya. Untuk penyampaian saya yang lebih mendetail, yang lebih akurat, ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, ya. Silakan kalian baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan membayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu gerak cepat kalian, oke, supaya kalian antrinya jangan terlalu lama saat itu, ya. Siapa yang gerak cepat, maka dia yang akan saya utamakan. Kalau mesti antri saat itu, saya pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari, ya. Tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa saya usahakan lebih cepat, maka saya percepat saat itu. Oke, sekali lagi ditunggu, ya, gerak cepat kalian, jangan ditunda-tunda lagi. Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Oke, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga dengan simbol gelas bintang. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan keseluruhannya. Oke, Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose that number 3 with flower glasses as a symbol. Bagaimana cara dia mencintai diriku, bagaimana cara dia mencintai diriku, ya. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Expansion, ya. Dari kartu expansion ini, ya, cukup positif, ya, artinya, ya, karena mungkin cara mereka mencintai diri kalian itu, ya, dengan sama-sama saling belajar satu sama lain, ya, dengan cara curhat, sharing, supaya dia lebih mengenal diri kalian, ya, dengan cara terbuka lah, inti-intinya di sini, ya. Perluasan, ekspansi, ya, juga bisa jadi dalam hal spiritual juga, ya.
pengembangan diri juga itu juga bisa, oke? Maka berarti tujuan atau cara orang ini mencintai diri kalian ini sangat bagus ya. Dengan cara belajar dari diri kalian, dari pola hidup kalian ya, dan dia juga berharap ya kalian bisa belajar banyak dari apa yang pernah menjadi pengalaman dari diri dia juga saat itu, dengan sama-sama saling belajar satu sama lain. Ini baru namanya saling berbagi, ya kan? Nah, oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Okay. With star glasses as a symbol. Bagaimana cara dia mencintai diriku? Oke. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu expansion. Pengembangan. Oke. Kita lihat pengembangannya dalam bentuk kayak gimana ya. Nine of Swords terhubung dengan elemen udara ya. Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini di sini. The Emperor. Wow. Lebih condong menggunakan pikiran, tapi pikiran itu adalah sebuah pikiran yang bijaksana di sini ya. The Emperor ini terhubung dengan zodiak Aries ya. The Moon. Kekhawatiran, ketakutan, fantasi, tipu daya di sini ya. The Moon ini adalah zodiak Pisces ya. Two of Pentacles, juggling. Di antara dua pilihan ya. Two of Pentacles ini terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus dan Virgo, terutama zodiak Capricorn di sini. Terakhir, Knight of Cups. Nah, sekarang saya telah tahu ya, di sini terhubung dengan elemen air ya, dengan zodiak Cancer, Scorpio, Pisces, terutama zodiak Pisces atau Pisces ya di sini. Oke. The Moon juga bisa jadi intuitif ya, perasaan, firasat juga bisa, hal yang berkaitan dengan spiritual juga bisa di sini. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3 with star glasses as a symbol. What should we do? What we must do? Oke, apa yang diri kita mesti lakukan terkait kartu expansion ini? Oke. Delight. Oke. Delight ya. Count your blessing and enjoy life ya. Take pleasure in simple things. Oke, always expect the best ya. Selalu berharap yang terbaik dari orang ini ya. Dari kartu saran ini disuruh kalian menerima orang ini dengan apa adanya ya, karena orang ini niatnya juga cukup bagus ya. Mungkin awal mulanya ya orang ini terlihat dengan sangat jelas ya bagaimana cara orang ini mencintai diri kalian. Orang ini bukan orang yang sembarangan bisa membuka hati kepada siapapun. Bisa kalian mengerti kan? Orang ini saat mau membuka hati pada siapapun, orang ini mesti berpikir hingga sebaik-baiknya, sedetil-detilnya, hingga berpikir sampai kepalanya itu stres ya, sampai merasa dia galau sendiri ya di sini ya. Karena orang ini dipenuhi dengan kayak gimana ya, rasa kekhawatiran ya, rasa kecurigaan ya. Sebelum menerima seseorang, dia harus menimbang-nimbang dulu saat itu ya. Two of Pentacles ya di sini. Apakah orang boleh jadian dengan diri kalian atau tidak ya? Setelah jadian dengan diri kalian ya, apa yang
akan terjadi selanjutnya, orang ini berpikir sangat panjang sekali. Makanya di sini ada kartu expansion ya, perluasan ya. Perluasan dalam pengetahuan. Dia butuh untuk mempelajari diri kalian terlebih dahulu ya. Dia perlu melihat bagaimana kebijaksanaan kalian, sisi kelebihan kalian, dan di mana juga yang menjadi kekurangan kalian. Oke, cara orang ini mencintai kalian ini ya dengan cara yang simple, sederhana, tidak suka ribet, karena orang ini anti sekali terhadap masalah ya. Sangat tidak menyukai problema di sini ya, karena tipe orang kayak gini ya, kalau sudah memiliki masalah dan problema ya, selalu terbawa di dalam pikiran dan menjadi beban di dalam hatinya itu, bahkan gampang rapuh dan gampang stres, gampang sedih, gampang galau ya, gampang merasa tertekan saat itu. Oke, untuk itu ya, saat bertemu dengan diri kalian ya, mau terima kalian atau tidak, orang ini butuh berpikir secara baik-baik, secara bijaksana, ibaratnya juggling ya, antara mau dan tidak mau saat itu, karena dia mempertimbangkan sisi kelebihan kalian ataupun kekurangan kalian. Barusan hingga akhirnya dia berani ya, mengambil resiko untuk menembak kalian, untuk bisa jadian, memberikan hatinya kepada diri kalian saat itu. Berarti orang ini adalah tipikal orang yang sangat setia ya, kalau menurut saya ya, karena penuh dengan intuitif ya, penuh dengan perasaan orangnya di sini ya. Dan cara dia mencintai diri kalian adalah dengan sederhana ya. Orang ini tidak suka pasangan yang ribet ya. Pasangan yang ribet itu pasangan yang suka menuntut ini itu ya. Orang ini kayaknya tidak suka kalian menuntut segala sesuatu dari diri dia yang terlalu berlebihan, atau orang yang terlalu banyak mengeluh sesuatu kepada dirinya. Maunya hubungan ini ya, cara dia mencintai kalian itu maunya hubungan ini dibawa enjoy, bahagia. Meskipun ada masalah ya, bawa happy saja saat itu. Oke, karena orang ini sangat rapuh ya, sangat penuh dengan tekanan ya. Mungkin ya, di sini yang saya lihat di sini, orang ini yang dealing dengan kalian, dia sendiri saja sudah memiliki banyak masalah. Jadi dia tidak ingin saat bersama dengan diri kalian, kalian malah membawa masalah bagi diri dia. Jadi cara dia mencintai kalian itu adalah dengan simple, sederhana ya, dimana kalian mesti bisa menjadi wawasan bagi diri dia, memperluas ilmu pengetahuannya, mempertinggi spiritualitasnya di sini ya, membuatnya menjadi sosok yang lebih dewasa ya, yang bisa mengayomi dirinya ya, bisa mengajari dirinya, memberinya ilmu pengetahuan, membagikan pengalaman-pengalaman kalian kepada dirinya saat itu, supaya dia bisa menjadi sosok yang kuat, sosok yang tegar ya saat itu. Itulah cara dia mencintai diri kalian. Dia tidak suka bingung-bingung ya, dan dia tidak bisa menerima seseorang secara langsung atau dengan cepat saat itu. Berarti orang ini tipikal orang yang kayak gimana ya, orang yang sangat setia ya. Kalau sudah sempat jadian dengan seseorang, maka dia akan memberikan perasaan kasih sayangnya ya kepada diri kalian saat itu ya, secara emosionalnya ya, bahkan sisi batinnya itu, spiritualnya itu hanya terbuka untuk diri kalian semata saat itu. Semoga kalian bisa mengerti ya. Makanya di sini ada kartu delight ya, saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian ini ya. Gunakan ya berkah dari diri kalian itu yang berupa talenta ya, pengetahuan kalian, pengalaman kalian ini ya, untuk bisa mengayomi orang tersebut supaya hubungan kalian ini terasa damai ya. Gunakan pengalaman kalian ini ya, untuk membuat hubungan ini menjadi nyaman ya. Bawa hubungan ini ke arah yang enjoy, ke arah yang happy ya. Dengan jangan menciptakan keributan, pertengkaran ya. Bawa simple saja hubungan ini ya. Jalani dengan sederhana, tanpa boleh banyak menuntut dari orang ini ya. Kalaupun ada pengharapan dari diri kalian,
adalah berharap yang terbaik dari orang ini saja, tanpa mesti menuntut dirinya melakukan ini dan itu, karena orang ini tidak suka, ya. Kalau bisa, banyaklah sharing dengan diri dia apa yang pernah kalian alami, supaya bisa memberinya pengetahuan, ya, memperluas pengalamannya, ya, supaya dia tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah, ya, bagaimana caranya supaya dia bisa mengenjoy hidup dia itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan melalui readingan general ini. Maklum ya, readingan umum atau readingan general ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. Jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja seperti ini. Untuk penyampaian yang lebih mendetail ya, yang lebih akurat, silakan kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana ya nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama terlebih dahulu ya, segala peraturan-peraturan dan persyaratan serta ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu buruan, gerak cepatnya kalian, supaya kalau kalian antri, jangan antri terlalu lama, paling lama hanya 3 hari saja ya, tidak lebih dari waktu 3 hari. Kalau bisa lebih cepat, maka akan saya usahakan lebih cepat, tergantung bagaimana gerak cepat kalian ya, mengorder atau mencharter diri saya saat itu. Oke. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya ya, semoga video ini bisa berguna untuk diri kalian semua ya. Bukan permasalahan resonate atau tidaknya, cocok atau tidaknya readingan ini, tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian kutip, yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian petik saat itu ya. Supaya bisa menjadi tanda-tanda atau rambu-rambu untuk memperingatkan diri kalian apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan saat itu. Ya, setidaknya melalui readingan ini, setelah kalian tahu ya energi-energi yang terbaca ya, kalian saat itu sudah bisa mengambil sikap ya, mengambil langkah-langkah tindakan pencegahan untuk mengantisipasi segala kejadian, untuk mengantisipasi segala situasi yang ditakutkan bisa terjadi nantinya. Oke, kalaupun tidak bisa dicegah ya, kalaupun tidak bisa diantisipasi ya, setidaknya kalian telah mempersiapkan diri kalian untuk menghadapinya saat itu, untuk menerimanya, karena kalian telah tahu. Dan saat kejadian itu terjadi, kalian tidak perlu sampai stres, pusing lagi ya, tidak perlu sampai galau, gelisah lagi, tertekan lagi saat itu, ya kan, karena kalian sudah mengetahuinya dari sejak awal. Maka kalian telah mempersiapkan diri kalian. Oke. Dan bagi kalian, kalau merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, sekali lagi saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Oke. Pemberitahuan yang pertama di sini ya, bagi kalian yang tertarik ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Jangan tunggu terlalu lama. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Privasi pasti aman dan dijaga saat itu. Kalian perlu baca baik-baik dulu sebelumnya ya, dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan, ditunggu gerak cepat kalian ya, supaya kalian jangan sampai antri terlalu lama. Paling lama pun kalau kalian mesti antri hanya 3 hari saja, tidak lebih dan tidak lewat dari waktu 3 hari tersebut. Oke, kalau bisa lebih cepat, maka saya akan usahakan lebih cepat untuk diri kalian semua, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Ditunggu mulai dari saat ini. Oke. Dan pemberitahuan yang kedua, saya ada membuka grup di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia ya. Di dalam grup Tarot Mania Indonesia ada tarot-tarot reader yang lainnya ya. Mereka juga adalah kawan-kawan saya yang telah membuat video di channel YouTube ini juga. Mereka juga adalah tarot reader juga ya. Dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya. Jika kalian memiliki masalah saat itu dan saya tidak bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan kalian, maka masih ada tarot-tarot reader yang lainnya yang bisa ikut menghandle dan meresolve permasalahan kalian.
Oke, kalian dipersilakan untuk bergabung ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, silakan di-follow akun Instagram saya, di mana IG akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Saat kalian follow akun Instagram saya, meskipun tidak melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, kalian bisa sharing curhat dengan diri saya. Saat kalian sharing curhat dengan diri saya ya, kalian tengah menyalurkan energi permasalahan kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas, dan ini bisa mempengaruhi keakuratan readingan saya untuk kedepannya nanti, di mana readingan saya buat hanya untuk diri kalian semua, oke? Dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya, meskipun pengetahuan dan pengalaman saya memiliki keterbatasan, tapi semaksimal mungkin ya, saya akan berupaya sebaik mungkin untuk memberikan solusi yang positif bagi diri kalian semua. Oke, ditunggu ya. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu senantiasa mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Akhir kata, saya pamit undur diri dulu ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.